Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel YouTube Al-Husaini Media Center dalam program Rohah Ngaji Santai edisi spesial Ramadan. Kembali lagi bersama kami Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kaifa halak, Habib? Alhamdulillah tayyibin, baik. Alhamdulillah di pertemuan kali ini dengan tema sibuk dengan ibadah dan memperbanyak ketaatan. Baik Habib, tafadhal. Nah, Ustaz Bari ya, alhamdulillah ya kita udah berjalan ya program Rohah Ngaji Santai edisi spesial Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini Ustaz Bari, tema kita tadi yang antum telah sampaikan, sibuk dengan ibadah dan memperbanyak ketaatan. Nah, ini merupakan yang kedua di dalam adab orang yang berpuasa. Yang mana pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan bahwa ya, adab itu menjadi sebuah pensempurna dari sebuah ibadah. Dan pensempurna daripada orang yang berpuasa, ya, salah satunya yang nomor 2 ini adalah kita harus sibuk dalam keadaan kita berpuasa itu dengan ibadah dan juga sibuk dengan ketaatan. Jangan sampai ya. Kalau kemarin kita tahu larangannya kita dalam keadaan berpuasa dilarang berbuat dosa atau berbicara dosa. Jadi ya, setelah kita bisa meninggalkan ya, berbicara dosa, kita bisa meninggalkan daripada itu adalah berbuat dosa, ya, maka kita harus sibuk ya, dengan ibadah dalam keadaan kita berpuasa dan juga sibuk dengan ketaatan-ketaatan. Nah, ketaatan itu di sini ya, Satobari di dalam kitab As-Siyam ya, ada 3. Ya, yang pertama itu qalbiyah, wa amaliyah, wa gauliyah. Ketaatan itu bisa berupa hati. Ya. Dengan apa? Ya, kita berhusnuzon, ya, berprasangka baik kepada orang, ya, sabar. Itu merupakan ketaatan hati. Ya. Atau dengan amaliyah, ya, bisa dengan ya, sholat taraweh, sholat sunnah, ya, baca Quran. Itu bentuk daripada amaliyah. Ya. Atau dengan ucapan, ya, bisa zikir, ya, atau tadi ya, kita melakukan daripada sebuah ya, membaca Al-Quran. Itu bentuk daripada ibadah. Jadi ibadah itu ya, bukan hanya sebatas sholat saja. Ya. Ibadah itu ya, ada 3 macam. Ya. Bisa dengan hati, bisa dengan ya, perbuatan, dan juga bisa dengan ucapan. Jadi banyak ya, caranya untuk kita melakukan ya, ibadah itu banyak caranya Ustaz Bari. Ya. Dan juga ya, di bulan Ramadan di sini katakan daripada muallif ya, kita jauhi ya. Ya atabidu kullal bu'di anil athamil qulub wal jawari wal lisan. Ya, jauhi dosa-dosa hati, suuzon, ya, kita sama orang, ya, hasad, dengki, ya, jauhi ya. Anggota tubuh juga ya. Dan juga lisan kita jauhi segala macam maksiat, baik yang hati ataupun anggota tubuh atau juga daripada lisan kita jauhi ya. Itu salah satu pensempurna, itu salah satu adab bagi orang yang berpuasa. Berarti Habib, dengan kita menjauhi atau membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, itu sama saja kita ibadah atau beradab dalam berpuasa. Berpuasa ini. Ya. Yang mana ya, dikatakan sini ya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ya. Yang mana bulan Ramadan merupakan ya, musim. Ya. Kalau kita ya, ada musim hujan, ada musim panas. Ya. Ramadan ini disebut musim juga. Musim apa? Musim taat, musim ibadah. Ya. Jadi musimnya nih. Ya. Ibarat kata lagi musim durian banyak di mana-mana. Iya. Nah, Ramadan ya, musim ibadah, ketaatan banyak di mana-mana. Siang puasa, malam taraweh, ada yang tadarus Quran, ada yang buka pengajian, ada yang memperbanyak sedekah. Banyak sedekah ya. Bagi iftar. Artinya musimnya ini ya. Kenapa? Kita perlu ya, sibuk dengan ibadah, perlu memperbanyak daripada ketaatan di bulan Ramadan karena mudha'af amal. Ya. Amal ya, di bulan Ramadan itu akan terus ya, dilipat gandakan ya. Jadi beda ya, pahala kita ya, sedekah, baca Quran, sholat, ya,
atau berbuat baik yang lain ya di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain beda. Karena musimnya nih. Jadi ambil sebanyak-banyaknya ya, daripada ibadah ketaatan karena ini waktunya ya. Ibarat kata ini sebuah momentum ya. Bagi orang yang pengen banyak ibadahnya ya, beratin timbangan amalnya ya. Ini musimnya nih ya, bulan kesempatan di bulan Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan musim ini. Iya. Kalau kita musim durian, kita tungguin tuh musim durian. Durennya. Ya, kita cari. Ya. Banyak dapat di mana-mana. Karena Ramadan kebaikan Allah obral sebanyak-banyaknya. Allah kasih diskon sebanyak-banyaknya. Diskon sebanyak-banyaknya. Ambil. Ya. Kalau kita lihat, ya, ada salah satu mungkin perusahaan lagi mendiskon barangnya. Orang-orang berbondong-bondong ngambil. Ini Allah dalam bulan Ramadan sedang mendiskon ibadah dan ketaatan sebanyak-banyaknya dan dilipat gandakan oleh Allah ya. Yang tadinya ya, ibadah satu kali ya, itu bisa berlipat-lipat ganda. Ibarat kata seseorang satu hari beli barang ya. Biasanya ya, maksimal ya, beli 3 giveaway 1 ya. Beli 3 gratis 1 ya. Tapi enggak ya, khusus Ramadan ya, berlipat-lipat ganda. Satu ibadah ya, kita beli gitu, kita lakukan itu berlipat-lipat ganda gratisannya. Bukan satu kali lipat, tapi puluhan kali lipat. Itu manusia ya. 1 gratis 1, bahkan jarang yang 1 ya, biasa beli lebih 2 atau 3 baru gratis 1 ya. Tapi Allah enggak, 1 Allah kasih gratis sebanyak-banyaknya ya, seperti itu. Nah, dalilnya Ustaz Tabari di dalam kitab Sahihain, baik Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya. Ini hadis juga sering kita dengar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang puasa di bulan Ramadan iman ya. Intinya harus berdasarkan daripada iman. Apa yang puasa tanpa didasari daripada iman? Ya, orang diet. Orang kafir, orang non-muslim juga mereka semua puasa. Bahkan para artis-artis ya, dijaga dirinya, ya, bentuk daripada tubuhnya dia diet. Ya. Tapi tidak dikatakan puasa, tapi karena apa? Karena tidak ada dasaran iman. Jadi kita puasanya karena puasa menjaga makannya aja. Ya, menjaga makanan ya, menjaga biar tujuannya cuma sebatas ya, jaga tubuhnya aja. Bentuk tubuhnya seperti itu. Ya. Pertama harus iman. Kita yakini bahwa ini merupakan salah satu perintah Allah. Kita jalankan daripada ibadah puasa ini. Wahtisaban, ikhlas. Ya, jangan dengan puasanya kita ingin dilihat orang, ya, dengan puasa kita, ya, atau ya kalau bulan Ramadan mungkin malu. Ya, kita puasa karena malu, yang lain pada puasa, jangan begitu. Ya, kita ikhlas, kita lakukan daripada ibadah puasa ini semata-mata niatnya udah ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada sebuah niat yang baik kecuali semua kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena ada sebuah maqalah yang mengatakan maka nalillah yanmu yastamir. Apa yang semua karena Allah itu akan tumbuh dan terus-menerus ada. Kalau kita niat manusia mungkin hasilnya cuma 1. Cuman kalau kita lillahi ta'ala ya, itu ya, namanya Allah akan tumbuh terus. Ibarat pohon tuh ya, akan ya, bertumbuh terus. Cabangnya makin banyak. Cabangnya makin banyak dan buahnya juga mungkin makin banyak. Seperti itu Ustaz Tabari. Jadi dalam ibadah puasa bulan Ramadan dasarnya satu harus iman dulu, ya, yang kedua harus ihtisab. Ya, kalau sudah puasa dengan iman, kemudian kita sudah berpuasa dengan ikhlas, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ya, lalu ya, lanjutan daripada hadis ini, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Orang yang mendirikan daripada malam Lailatul Qadar. Nah, masalahnya kita kagak tahu tuh. Allah tempatkan malam Lailatul Qadar di mana? Ya, yang pasti di setiap malam bulan Ramadan. Ya, dengan kisi-kisi ulama, ada yang bilang 10 awakhir, ada yang di malam-malam ganjil. Tapi yang pasti apa? Di seluruh bulan Ramadan malam. Ya. Malam Lailatul Qadar, malam yang berada di bulan Ramadan. Artinya apa? Sepanjang malam, ya, bulan Ramadan, kita berdirikan ya, daripada ibadah kita. Kita tunaikan, kita kerjakan daripada ibadah kita dengan syarat juga iman wahtisaban. Dengan rasa iman dan juga ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ya, hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Berarti dari hadis tersebut
ibadah dalam Ramadan ini tidak hanya kita menghidupkan ibadah di siang hari Iya, berpuasa, tapi kita Naam. juga menghidupkan malam harinya. malam harinya. Sepaket. Sepaket. Kalau cuman siangnya aja, malamnya kagak terawih, Iya, kagak baca Quran, itu sayang. sayang. Sayang ya, ketika Allah obrol pahala ya, sebegitu banyaknya, fadilah sebegitu banyaknya, kita kagak ambil, sayang. Ya, ini dua ibadah yang paling utama. Ya. Yang kita suruh sibuk nih. Ya, Bab ini kita suruh sibuk dengan ibadah. Ibadah yang terutama di bulan Ramadan apa? Yaitu siangnya puasa, malamnya ya kita dirikan dengan sholat taraweh, mungkin kita tambah dengan sholat tahajud kita, mungkin dengan bacaan daripada Quran kita. Harus sibuk. Udah. Musimnya nih sayang. Ya. Kita udah datang musimnya, kita kagak nyicipin. Kalau bisa jangan nyicipin, makan sepuas-puasnya. Nanti kalau udah kagak ketemu, Nyari-nyari susah. Ya. Jadi jangan sebatas kita cicipin. Ya. Seperti apa orang yang semangat ya, ibadah di bulan Ramadan di awalnya doang, itu nyicipin doang. Iya. Ya, jangan ya. Full, kalau bisa makan semua. Artinya apa di sini? Sepaket nih ya, soto bari, puasa siang hari, malam sholat taraweh. Jangan sampai kagak. Ya, banyak orang ada yang puasa aja, tarawehnya kagak. Jangan. Ya. Karena sepaket, ya, ibarat makan sama minum. Nggak bisa puasa kita ibaratkan sebuah makanan, kita makan doang kagak minum seret. Atau minum doang kagak makan, lapar masih. Iya. Ya, begitu soto bari. Nah, kemudian ya, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Salman Al-Farisi. Ya. Yang mana mengatakan ya, Rasulullah pernah berkhutbah kepada ya, para sahabatnya ya, fi akhir yaumin min Sa'ban, di hari terakhir di bulan Sa'ban. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan. Apa yang disabdakan daripada Rasulullah, apa yang dikhutbahkan daripada Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas qad adallakum sahrun azim. Wahai manusia, telah datang, telah sampai kepada kalian bulan yang agung. Berarti Nabi ini kasih himbauan. Kasih himbauan ya, kepada para sahabat. Ini kita lihat teksnya qad adallakum, sampai. Menunjukkan bahwasannya yang bertamu itu bukan kita yang nyamperin Ramadan, tapi Ramadan yang nyamperin kita. Jadi Ramadan adalah sebuah duyuf tamu. Maka perlakukanlah tamu itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, ya, di bulan Ramadan itu, ya, tamunya itu, ya, kalau kita punya datang tamu terus tamunya bawa makanan, kira-kira tuan rumah seneng apa enggak? Seneng. Ramadan begitu. Dia datang nggak kosongan. Kagak numpang makan di rumah kita, kagak. Bawa buah tangan yang banyak. Bawa buah tangan yang banyak. Bawa ya, oleh-oleh hadiah yang banyak. Ya. Kita seneng, sambut itu. Ya. Ambil. Ya, oleh-oleh ya, buah tangan yang dibawa oleh Ramadan kita ambil. Karena Ramadan adalah tamu kita. Maka perlakukanlah ya, tamu kita ini dengan sebaik-baiknya, soto bari. Ya. Bulan yang agung. Ya. Sahrul Mubarak. Bulan penuh berkah. Ya. Sahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Yang mana dikatakan ya, daripada ya, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasannya ya, malam Jumat itu adalah malam menghapus dosa ya, selama 1 minggu. Jadi ya, kita mau mungkin kita melakukan dosa, kita mau tobat sama Allah ya, minta diampunkan daripada dosa kita, itu malam Jumat. Malam nisfu Sa'ban ya, itu adalah malam penghapus 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini ada beberapa dosa, ya Allah saya mau tobat, mau dihapus dosa saya. Cari itu malam nisfu Sa'ban. Udah lewat. Dan ada nih mega bonus nih. Lebih dari malam Jumat, lebih dari malam nisfu Sa'ban. Penghapus dosa seumur hidup. Malam apa ini ya? Malam Lailatul Qadar. Kita dapat aja sekali, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ya 80 tahun lebih. Karena jangka umur manusia ya jarang-jarang yang segitu. Jarang yang nyampe ya. Kata Nabi kan umur umatku antara 60 ya, sampai 70 tahun. Ya, itu. Jarang sampai 80. Kalau kita dapat ya 1 kali aja kita meninggal umur 60 atau 70 tahun, udah dosa kita diampuni. Rapi semua. Rapi. Apalagi kita dapat ya setiap tahun. Ya, jadi luar biasa tuh bari ya bulan Ramadan.
Sahrun Allah siyamuhu faridah. Bulan di mana Allah jadikan puasa ya, di siang harinya sebagai sebuah kefarduan. Wajib. Ya, wajib. Ya. Ibadah puasa Ramadan adalah sebuah ibadah wajib. Ya. Berarti nggak ada alasan kerja berat lain sebagainya. Enggak. Wajib. Jangan seperti itu. Di bulan Ramadan Nabi perang. Ya. Nabi berperang di bulan Ramadan. Hari ini kita cuman ya kerja juga, ruangannya nikmat, bagus. Ya. Udah ngeluh. Ya. Nabi ketika Ramadan berperang. Artinya nggak usah mengeluh. Apalagi kita kemarin ya mau bandingkan dengan umat terdahulu, puasa setahun. Nggak usah ngeluh. Ya. Wa qiyamu lailihi tatawuan. Ya. Dan Allah jadikan daripada ya, mendirikan malam ya, di bulan Ramadan sebagai sebuah ketaatan kesunahan. Ya. Sejatinya ini untung ya, sebuah belas kasih daripada Rasulullah kepada umatnya. Jadi Rasulullah terkadang sholat ya, di masjid, sholat tarawihnya di masjid. Kadang juga Rasulullah SAW sholatnya di rumah. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak di masjid terus? Ya. Karena ya, ditakutkan seandainya Rasulullah selama 1 bulan penuh melaksanakan daripada ibadat tarawih secara berjamaah di masjid, takut menjadi sebuah kefarduan. Ya. Karena Nabi kesian lihat umatnya, ya. Modelnya kayak begitu dah. Apalagi akhir zaman seperti ini, ya, maka di sebuah kesunahan. Ya. Itu bentuk daripada rahmatnya Nabi sebagai yang kita kenal rahmatan lil alamin. Ya, belas kasih untuk seluruh semesta alam. Nah, dan di sini mengatakan man taqarraba fi bi khaslatin minal khair. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah kebaikan. Kana kaman adda faridah fi masiwah. Itu seperti ya, melakukan kefarduan di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita ya, melakukan amalia sunnah, baiklah apapun kebaikan, kesunahan ya, kita lakukan di bulan Ramadan itu ya, ibarat kata nilainya sebesar ya, pahala fardu. Yang mana pahala fardu lebih besar daripada pahala sunnah. Ya, seperti itu. Ya, artinya beda. Ya. Setobari sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di bulan yang lain beda. Ya, nilainya berbeda. Pahalanya pahala fardu. Ibarat kata nih kalau kita beli baju nih, ya, harga KW, ya, tapi dapat ya, baju yang ori. Begitu. Ya. Kita melakukan yang beli yang murah dengan harga yang murah, tetapi dapat ya, nilai yang bagus, ya, barang yang bagus. Ya. Waman adda faridah fi kana kaman adda sab'ina faridah fi masiwah. Bulan Ramadan kita melakukan kefarduan, ya, puasa kita, sholat kita, ya. Dengan kefarduan yang lain mungkin setobari nyari nafkah buat anak istri, ya. Itu kan sebuah kefarduan, sebuah kewajiban. Kita lakukan itu di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan sampai 7 faridah. 70 kefarduan. Nah, itu saya bilang, ngerjain satu gratis 70. Luar biasa. Ini Ramadan, artinya sibukin nih. Bukan ngerjain 3 kali, dapatnya 1. Bukan. Tapi ngerjain 1, dapatnya berkali-kali. Itu Allah, itu sifatnya Allah. Ya. Rahman dan Rahim, ya, sangat belas kasih. Ya. 1 dikancar sampai 70 kali. Ya. Jadi sayang-sayang. Ya. Jangan sampai tadi ya saya dengar daripada ayahanda Habib Ali di dalam sebuah kultum sholat tarawihnya, jangan sampai kita puasa kagak sholat fardu, jangan. Ya. Kagak ada nilainya daripada puasa kita. Ya, harus itu sebuah kefarduan, ya, sholat fardunya dijaga, puasanya juga dijaga. Ya. Atau dia puasa, sholat fardunya nggak dijaga, tapi sholat tarawihnya rajin, sama aja bohong. Sama aja bohong. Fardu dulu. Yang wajib dulu kerjain. Kalau fardunya sudah rapi, baru tambah yang sunnah-sunnah. Jangan kebalik, sunnahnya dulu dikerjain, fardunya ditinggalin. Ya, jangan seperti itu. Karena kebanyakan begitu kan tuh. Iya, jangan. Ya, itu yang harus pemahaman yang kita ajarkan ya, kepada saudara kita sesama muslim. Fardu dulu yang penting, baru tambah yang sunnah-sunnah. Ya, seperti itu satabari. Nah, kemudian ya di sini katakan wahwa sahrus sabar, wasabru sawabuhu jannah. Dan bulan Ramadan adalah bulan sabar, yang mana pahala daripada kesabaran adalah surga. Jadi juga saya dengar dari ayahanda Habib Ali menyampaikan dalam kultumnya, ya, Ramadan itu sabar. Ya. Sabar itu ada 3 kata beliau. Ya. Sabar atas musibah, ya, kita kesandung, kejedot, atau orang tua kita meninggal, ya, atau keluarga kita meninggal, kerabat kita meninggal, teman kita meninggal, itu kita suruh sabar.
Itu sabar yang pertama, sabar atas musibah. Ada lagi sabar yang kedua, yaitu sabar atas ketaatan. Yaitu kita nih, suruh ibadah siang hari, malamnya sholat taraweh, sholat 5 waktu. Itu butuh kesabaran. Contoh gampang ya, lihat deh sob. Di masjid-masjid musola bulan Ramadan. Malam pertama sampai luber, Beb. Luber, sampai gelar terpal di luar. Tapi giliran, berlanjut 10 hari mulai berkurang sampai ntar akhir Ramadan, yang mana mega bonus itu kata para ulama Lailatul Qadar itu ada di akhir bulan Ramadan, kisi-kisinya malah kosong. Nah, itu butuh namanya kesabaran di dalam ketaatan. Kita butuh sabar, kita paksakan diri kita untuk melaksanakan sholat taraweh, tetap jaga puasanya. Seperti itu Ustaz Bari. Yang terakhir itu sabar atas maksiat. Yang mana kita tahu maksiat itu mungkin orang kita lihat, enak bener orang maksiat. Kita sabar di bulan Ramadan yang kita kotorin. Kita sabar di atas maksiat tersebut. Bukan berarti menahan maksiat itu habis Ramadan ngelakuin lagi, bukan? Bukan. Artinya sabar, lebih lagi di bulan Ramadan. Kita tahan agar setelah Ramadan tidak lagi menjalankan. Yang mana katakan juga tadi beliau Habib bilang syahrut tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan. Ngedidik apa? Biar orang benar. Biar jadi malaikat setelah Ramadan, biar berjalan tuh jadi malaikatnya. Yang mana sebelumnya setan kata beliau. Seperti itu Ustaz Bari. Kemudian juga di sini katakan wasahrul muasah. Bulan Ramadan adalah bulan peduli. Kita saling bantu satu sama lain wasaru yusdadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan bulan ditambah rizki orang mukmin. Buktinya apa? Gampang udah. THR adanya di mana? Ramadan. Bukan orang muslim doang yang dapat. Iya. Kalau kagak ada Ramadan kagak bakal ada THR. Tunjangan hari raya Idul Fitri nggak bakal ada. Artinya ditambah. Jadi tenang aja. Fokus kita ke ibadah, sibuk kita di ibadah. Rezeki Allah udah tambah. Rizki yang nyamperin kita udah. Dan Allah catat ditambah nih daripada sabdanya Rasulullah. Yang mana nggak mungkin Rasulullah berdusta di dalam sabdanya. Kita sibukin dengan ibadah. Emang kagak capek kita 11 bulan Soto Bari. Nyari duit aja terus. Dunia terus kita cari. Kapan kita nyari akhirat nih? Bulan. Musimnya ibadah, musimnya ketaatan. Mungkin Soto Bari ini karena hadis begitu panjang, insya Allah kita akan lanjutkan ini di dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, Toto Bari. Baiklah, pemirsa yang budiman, channel YouTube Al Husaini Media Center, banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat di pelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam pembahasan yang sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.